Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar mengenai konsep SPLDV, kemudian cara merubah variabel dalam soal menjadi variabel matematika, lalu membuat model matematika dari permasalahan kontekstual dan menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Hari ini kita akan belajar mengenai cara menyelesaikan SPLDV menggunakan metode determinan. Untuk itu, dimohon anak-anak menyimak video ini sampai selesai. Mudah-mudahan setelah menyimak video pembelajaran kali ini, kalian diberikan kemudahan dalam memahami cara menyelesaikan SPLDV menggunakan metode determinan. Selamat belajar. Baik, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan nilai X, Y, Z dari SPLTV berikut ini, yaitu 2X plus 3Y dikurangi Z sama dengan negatif 10. Kemudian persamaan yang kedua, 3X plus Y negatif 2Z sama dengan negatif 7. Kemudian min 4X plus 2Y plus 3Z sama dengan 1. Nah, kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ini menggunakan metode determinan. Jadi, untuk nilai X-nya, X sama dengan dx, determinan dari X kemudian dibagi dengan determinan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan dy dibagi dengan determinan dari sistem persamaan linear variabel ini. Kemudian Z-nya sama dengan dz dibagi dengan d. Nah, langkah pertama, kita akan mencari determinan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini ya. Untuk menentukan determinan ini, kita hanya menggunakan koefisien-koefisien pada variabel X, Y, Z. Pada persamaan yang pertama, variabel X itu mempunyai koefisien 2. Kemudian Y-nya mempunyai koefisien 3. Kemudian Z-nya mempunyai koefisien negatif 1. Lalu pada persamaan yang kedua, X-nya mempunyai koefisien 3. Y mempunyai koefisien 1 dan Z mempunyai koefisien negatif 2. Kemudian persamaan yang ketiga, X mempunyai koefisien negatif 4. Lalu Y mempunyai koefisien 2 dan Z mempunyai koefisien 3. Aturan yang kita pakai kali ini adalah menggunakan aturan Sarus ya. Maka dari itu kita harus menambahkan 2 kolom di sebelah kanan sini ya, yaitu menggunakan kolom yang pertama dan kolom yang kedua. Kita salin saja kolom yang pertama dan kolom yang kedua di sini ya, 2, kemudian 3, kemudian negatif 4, lalu kolom yang kedua 3, 1 dan 2. Nah, kemudian kita akan mengalihkan elemen-elemen ini secara diagonal ya. Jadi diagonal ke kanan terlebih dahulu ya, ke arah kanan. Kemudian sebelah sini. Kemudian lagi sebelah sini. Lalu diagonal ke arah kiri. Sebelah sini, kemudian sebelah sini. Kemudian sebelah sini. Nah, untuk yang panah mengarah ke kanan ini adalah tandanya positif, dan yang mengarah ke kiri tandanya adalah negatif ya. Kemudian cara menghitungnya adalah kita tulis D terlebih dahulu sama dengan kita kalikan, kemudian kita jumlahkan yang diagonalnya mengarah ke kanan atau panahnya mengarah ke kanan. Baik, kita tulis tanda kurung siku terlebih dahulu. Kemudian 2 dikali 1 itu 2, kemudian dikali 3 sama dengan 6. Kita tulis 6 ya. Kemudian ditambahkan dengan 3 dikali dengan negatif 2 itu adalah negatif 6. Negatif 6 dikali negatif 4 sama dengan 24. Lalu yang terakhir, negatif 1 kali 3 itu negatif 3. Negatif 3 kali 2 itu sama dengan negatif 6. Kemudian karena panah yang ke kiri itu negatif, maka dikurangkan ya, sehingga negatif 1 kali 1 sama dengan negatif 1 kali negatif 4 sama dengan 4. Positif ya. Kemudian ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 2 itu negatif 4 dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 8.
ditambah lagi dengan 3 dikali dengan 3 sama dengan 9, 9 kali 3 sama dengan 27. Kemudian kita sederhanakan ya. Jadi 6 ditambahkan dengan 24 sama dengan 30. 30 ditambah dengan negatif 6 sama dengan 24. Dikurangkan dengan 4 ditambah dengan negatif 8 sama dengan negatif 4. Negatif 4 tambah 27 sama dengan 23. Sehingga determinannya 24 dikurangi 23 ketemu sama dengan 1. Nah, dari sini kita sudah menemukan determinan dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Kemudian setelah kita menemukan determinannya sama dengan 1, maka langkah selanjutnya kita harus mencari dx, dy, dan dy. Kita cari determinan dari x terlebih dahulu ya. Kita tulis dx sama dengan, nah, karena kita mencari dx, maka koefisien-koefisien pada variabel x kita ganti dengan konstantanya. Jadi yang kita ganti hanya koefisien pada variabel x menggunakan konstanta. Jadi kita tulis negatif 10, kemudian negatif 7, dan 1. Untuk koefisien pada variabel y tetap, yaitu 3, kemudian 1, dan 2. Variabel z koefisiennya juga tetap, yaitu negatif 1, kemudian negatif 2, dan 3. Sama seperti tadi, kita tambahkan di sebelah kanan sini 2 kolom dari kolom yang pertama dan kolom yang kedua kita salin. Ya, di sini negatif 10, kemudian negatif 7 dan 1, lalu 3, 1, dan 2. Kita kalikan secara diagonal ya. Panah ke kanan. Kemudian ini juga panah ke kanan. Lalu ini juga panah ke kanan. Tandanya positif, positif, dan positif. Kemudian untuk diagonal yang ke kiri ya, ini tandanya negatif. Kemudian ini juga tandanya negatif. Lalu yang terakhir sini tandanya adalah negatif. Kita operasikan sama seperti tadi ya. Kita tulis dx sama dengan, kita kerjakan yang panah ke kanan terlebih dahulu, yaitu negatif 10 dikali 1 sama dengan negatif 10 kali 3 sama dengan negatif 30. Lalu ditambahkan dengan 3 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 dikali 1 sama dengan negatif 6. Lalu ditambahkan dengan negatif 1 dikali dengan negatif 7, itu 7, karena negatif kali negatif itu positif ya. 7 dikali dengan 2 sama dengan 14. Lalu dikurangkan dengan negatif 1 dikali 1, negatif 1 kali 1 lagi sama dengan tetap negatif 1 ya. Ditambah dengan negatif 10 dikali dengan negatif 2, itu 20 dikali 2 sama dengan 40. Positif. Kemudian 3 dikali dengan negatif 7 itu sama dengan negatif 21. Negatif 21 dikali 3 sama dengan negatif 63. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Negatif 30 ditambah dengan negatif 6 sama dengan negatif 36. Kemudian ditambah dengan 14 sama dengan negatif 22 ya. Dikurangi dengan negatif 1 ditambah 40 itu sama dengan 39. Lalu 39 ditambahkan dengan negatif 63 sama dengan negatif 24. Jadi kita tulis saja negatif 24. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi sama dengan negatif 22 ditambah dengan 24. Sehingga kita memperoleh dx sama dengan 2.
Karena kita sudah menemukan nilai dari determinan yaitu sama dengan 1 dan dx-nya sama dengan 2, maka kita dapat menentukan nilai x yaitu dx dibagi dengan d. Dx-nya sama dengan 2 dan d-nya sama dengan 1. Maka 2 dibagi 1 sama dengan 2. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai dari DY ya, determinan dari Y, maka kita tulis DY di sini. Nah, sama seperti tadi karena kita mencari nilai Y-nya, maka untuk koefisien pada variabel Y kita ganti dengan konstantanya. Jadi untuk koefisien X dan koefisien Z itu tetap ya nilainya. Maka kita tulis terlebih dahulu koefisien X yaitu 2, 3, dan negatif 4. Lalu koefisien Y kita ganti dengan konstanta negatif 10, negatif 7, lalu 1, dan Z-nya tetap ya, negatif 1, negatif 2, dan 3. Kita tambahkan dua kolom yang kita salin dari kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan sini, yaitu 2, kemudian 3, dan negatif 4, lalu negatif 10, negatif 7, dan 1. Kita tulis panah diagonal ke kanan terlebih dahulu ya. Ini kita kalikan nantinya positif, ini juga positif, lalu ini yang terakhir untuk ke kanan itu positif, lalu diagonal yang ke kiri negatif, kiri juga negatif, kiri juga negatif. Kita operasikan sama halnya seperti tadi ya, kita mencari determinan dan determinan dari X juga. Maka di Y sama dengan, kita kalikan 2 dikali dengan negatif 7 itu adalah negatif 14. Negatif 14 dikalikan dengan 3 itu sama dengan negatif 42. Lalu ditambah dengan negatif 10 dikalikan dengan negatif 2 itu udah sama dengan 20. 20 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan negatif 80. Lalu ditambahkan dengan negatif 1 dikali dengan 3 sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikali 1 sama dengan tetap negatif 3. Kita kurangkan dari hasil perkalian ini, negatif 1 dikali dengan negatif 7 sama dengan 7. 7 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan negatif 28. Ditambah dengan 2 dikali dengan negatif 2 sama dengan negatif 4. Negatif 4 dikali 1 sama dengan negatif 4. Selanjutnya, negatif 10 dikalikan dengan 3 itu sama dengan negatif 30. Negatif 30 dikalikan dengan 3 sama dengan negatif 90. Kita kurung tutup dan kita sederhanakan. Negatif 42 ditambah dengan negatif 80 sama dengan negatif 122. Ditambah dengan negatif 3 sama dengan negatif 125 ya. Dikurangkan dengan negatif 28 ditambah dengan negatif 4 itu hasilnya sama dengan negatif 32. Negatif 32 ditambah dengan negatif 90 sama dengan negatif 122. Maka kita sederhanakan ya. Di sini negatif 125 ditambah dengan 122. DY-nya ketemu dengan negatif 3. Maka dari sini karena kita sudah menemukan determinan dari Y dan ada determinan juga, maka kita dapat mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya sama dengan DY dibagi dengan D. Negatif 3 dibagi dengan 1 sama dengan negatif 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai Z, maka kita cari terlebih dahulu nilai determinan dari Z-nya, yaitu DZ. Kita tulis DZ ya. Kita ganti koefisien dari variabel Z-nya ini menggunakan konstanta, maka untuk koefisien X dan koefisien Y itu tetap ya nilainya. Kita tulis dulu 2, kemudian 3, negatif 4,
Koefisien Y-nya 3, 1, dan 2. Kemudian koefisien dari Z kita ganti konstanta, yaitu negatif 10, negatif 7, dan 1. Kemudian kita salin kolom 1 dan kolom 2 di sebelah kanan sini. Jadinya 2, di sini 3. Kemudian negatif 4, lalu 3, 1, 2. Kita tulis diagonal panahnya dulu ke arah kanan. Plus, ke arah kanan juga plus, ke arah kanan juga positif. Kemudian yang ke arah kiri negatif, ke arah kiri negatif, ke arah kiri juga negatif. Lalu kita operasikan saja. DZ sama dengan 2 dikali 1, kemudian dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian ditambah dengan 3 dikali dengan negatif 7 sama dengan negatif 21. Negatif 21 dikalikan dengan negatif 4 sama dengan 84 ya, positif. Lalu negatif 10 dikalikan dengan 3 itu adalah negatif 30. Kemudian dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 60. Dikurangi dengan negatif 10 dikalikan 1 sama dengan negatif 10. Kemudian dikalikan dengan negatif 4 sama dengan 40 ya, positif. Lalu tambah dengan 2 dikali dengan negatif 7 sama dengan negatif 14. Negatif 14 dikalikan dengan 2 sama dengan negatif 28. Ditambahkan dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 9 kali 1 sama dengan 9 tetap. Kemudian kita sederhanakan. Jadi 2 ditambah dengan 84 sama dengan 86. 86 ditambah dengan negatif 60 sama dengan 26. Kemudian dikurangkan dengan 40 ditambah dengan negatif 28 sama dengan 12. Dan 12 ditambahkan dengan 9 sama dengan 21. Sehingga kita tulis saja 21 ya. Sehingga DZ dapat kita temukan 26 dikurangi 21 sama dengan 5. Karena kita sudah menemukan DZ sama dengan 5 dan D sama dengan 1, maka kita dapat mencari nilai Z-nya dengan cara DZ dibagi dengan D. DZ sama dengan 5 dibagi dengan D sama dengan 1, maka 5 dibagi 1 sama dengan 5. Sehingga dari sini kita dapat menentukan himpunan penyelesaiannya dari sistem persamaan linear 3 variabel ini. Jadi HP sama dengan X, Y, Z, yaitu 2, negatif 3, 5. Dan kita tulis DZ-nya sama dengan 5. Baiklah anak-anak, demikianlah penjelasan mengenai SPLTV yang diselesaikan dengan cara atau metode determinan. Untuk lebih jelasnya silahkan anak-anak kerjakan soal yang nantinya akan saya bagikan melalui WhatsApp group. Kerjakan dengan teliti, lalu kirimkan jawaban kalian dengan cara difoto, dikirim melalui WhatsApp pribadi saya. Demikian pembelajaran kali ini. Apabila dalam pembelajaran banyak kata yang saya salah ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar.